sedikit sharingnya seputar tentang silat marun. Ya sedikit banyaknya kita akan mengetahui rahasia-rahasia di silat marun. Silat marun itu tenaga tidak hanya bukan tenaga pukulan ya. Tenaga pukulan itu tidak mengandalkan cuma bahu. Tidak, dia tidak mengandalkan cuma bahu. Kalau kita mengandalkan bahu, kekuatan pukulan seadanya begini. Ya, kalau mengandalkan bahu, ya, gitu. Tapi kalau kita ngambil dari pinggul sini, ya, dia akan bertambah powernya. Ya, kalau cuma pinggul bahu ini, tuh, segitu kan? Dia kalau ambil dari sini, beda. Jadi powernya bisa nambah sekitar 70% lah. Gitu. Sama tendangan juga sama. Kalau ngandelin dari ini, itu aja. Itu kalau pinggul beda, ya kan? Itu mungkin bisa dipakai buat perguruan yang lain kalau teknik-teknik meningkatkan kayak kekuatan pukulan kalau kita bertangan. Kita ngambil di sini aja, jangan hanya dari sini. Terus apalagi? Marun ya Pak. Silat marun, saya gerakan misalkan kalau di silat marun ada yang paling saya sukai langkahnya langkah 5. Cuma saya udah bertahun-tahun vakum dari latihan jamaah, latihan sendiri-sendiri karena kesibukan kerja ya. Jadi mungkin saya kalau misalkan ada gerakan yang kurang, kalau istilah Simade ya, wiraganya, wiramanya kurang ya malum aja karena udah lama nggak latihan. Saya mau peragakan dari sedikit aja dari Bro ini kan ya? Nggak boleh. Nggak perlu. Pergerakan silat jurus langkah 5 silat marun. Lumayan menguras tenaga kalau langkah 5 itu, tapi langkah yang paling saya sukai ini. Itu aja, lumayan capek. Itu capek apakah emang napasnya tarik napas apa emang sambil bernapas itu? Kita itu sebenarnya pengaturan napasnya terlalu karena saya udah vakum, udah lama nggak latihan, jadi mungkin nggak ngah gitu kalau napasnya. Karena silat marun ini memang silat marun ini gerakannya menguras tenaga gitu. Yang terasa bagian sini sama ini karena dia berputar terus. Itu tadi ambil tenaganya dia dari sini, tidak hanya mengandalkan bahu. Maksudnya ketika gerak itu apakah ketika gerak tahan napas nggak bernapas gitu ditahan sampai akhir, apakah sambil gerak sambil atur napas? Mengalir sendiri aja sebenarnya. Kadang-kadang bisa aja tahan napas. Karena kita ini. Soalnya kita lihat kayaknya tahan napas gitu pas gerak itu. Ya, itulah. Mungkin dari marun itu nggak kayak dari Cimande ya. Ada apa? Wirama gerakan yang ada kecepatan gerakan. Jadi napas aja satu kali tarikan napas bisa begitu gitu. Begitu latihan olah napas lah. Oh, sama. Makanya ngos-ngosan. Oh, berarti di saat marun ini gerak sambil olah napas ya? Iya, begitu. Jadi mungkin saya peragakan marun itu tidak membenturkan fisik, tapi dia menjatuhkan lawan. Boleh praktek ini kayaknya. Ya kan? Kalau marun dia nggak harus begini-gini ya, nggak harus begini. Dia
gini aja langsung. Misalkan tonjok. Langsung begini, tonjok. Begitu. Jadi menjatuhkan lawan. Lebih ekstrem juga ada, cuman dia sambil disapu, ada sapuan depan. Ya, coba. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah disapu juga. Kalau kaki udah ke atas pasti jatuh lawan. Ya kan? Oh, ya, jadi seperti tadi ya, silat Maradona itu silat menjatuhkan lawan yang jadi bentur ya. Tidak dibentur. Ada juga kuncian misalkan. Kuncian Ada ini. silat jurus sedikit. Ya. Ya begini. Udah mati kan? Bisa nggak? Nggak gerak? Harusnya ini ke sini nih. Oh iya. Saya satu gerakan bukan lawan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Misalkan benturan. Misalnya dicekik nih. Dicekik. Kalau misalnya dicekik gimana? Kalau saya dicekik gimana? Lepasin. Oh, ya kalau dengan badan juga bisa begini. Ya, kan? Pasti cuman mengarah ke tangan. Kalau marun bisa begini. Dia satu kali gerakan mengelakkan sekikan, tapi langsung memukul lawan. Ini dipegang juga nih. Bisa ditarik ini. Satu gerakan tapi langsung bisa memukul lawan. Ini ke sini. Ini udah lepas pasti kan? Ini dia bentuk ini udah lepas. Ini diikat kunci. Ini kunci. Ya, udah langsung satu gerakan mengunci langsung menghantam juga. Pasti jatuh. Ada gini kan? Ada tadi yang saya perhatikan ada seperti bentur, jurus bentur. Yang tadi sebenarnya ada jurus yang jurus gunung macan dari Marun kayak begini, kayak tadi itu sebenarnya jurus gunung macan. Ini gunung macan. Oh, unik ya namanya gunung macan. Gunung macan. Gunung macan. Itu jadi jatuhkan aja. Ternyata teman-teman, jadi kunciannya itu ngepas ya. Ketika dikunci, dijatuhkan itu dikunci pada titik-titik yang bagi saya ngerasa sakit juga gitu kalau pas dikunci gitu. Kaki dikunci, kaki duanya dikunci dan ini nggak bisa gerak sama sekali gitu. Kalau misalkan dipukul, ini pegang di mana? Dipegang di sini apa di sini? Di mana? Dipegang. Nah, pegang di pukulan, menahan pukulan. Oh, Di nah sini pukulan apa di sini? apa pegangan aja? Pegangan apa di mana? Pegangan baru bisa di sini. Bisa gini ya, bisa gini kan? Berarti harus sini harus pegang dulu ya. Iya. Sini pegang coba. Iya. Oke. Bisa gerak. Nah, Bisa diambil. iya. Ibaratnya. Kalau di sini masih juga. Juga kan? Berarti kalau selupan itu di sini masih bisa dipegang, masih bisa juga di sini. Jadi kalau di marun dia selupannya tidak di sini nih, tidak di sini ngambilnya, tidak di sini, dari sini ngambilnya. Soalnya kadang-kadang orang pegang di sini, dia bisa di sini. Ini bisa kita masuk ke sini.
Ini bisa. Itu ada jurus Depok situ. Ada yang disebut jurus Depok. Depok. Ditendang ini, bisa ditendang sini, ada kilauan di sini. Kilauan di sini, bisa di sini. Oh. Kita bisa begini. Kunci ini. Ya. Ada sebut sayuran. Sayuran itu sayur. Ini sayur sih masuk. Banyak sebenarnya. Jadi jurus yang saya suka dari mana itu lilitan itu buat mengunci. Kalau ular kan melilit mengunci lawan, lilitan. Ada juga ginong macan. Ginong macan itu ibaratnya macan itu kan binatang buas. Segebos dari binatang kalau digendong itu aja lah, dibantingin gitu ya. Ada sebenarnya ini saya cuma sedikit. Saya juga udah izin sama putranya dari guru besar sekarang Marun, Bapak Angkos, ke saudara dulu saya udah izin tadi malam untuk membuat konten YouTube ini di perguruan tinggi Suara. Kalau belum udah izin. Nah, jadi bisa saya cuma sekian aja. Kalau berminat ya silakan. Namanya yang tadi saya udah sebutkan di Karangsatu Liang Bogor. Insya Allah disambut silaturahimnya dengan baik di sana. Begitu. Cuma ala kada tadi sharing sedikit aja. Karena saya pun dari jurus 13 jurus itu udah saya kuasain, terus jurus 4 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 udah saya tuntasin. Cuman rahasianya masih banyak sebenarnya belum saya bisa gali dari guru besar. Jadi beliau itu masih banyak lah ibaratnya rahasia aplikasi jurus, terus kuncian. Saya juga belum bisa menguasai semuanya, ala kadar sedikit aja seperti itu. Oh iya teman-teman, itu hanya sedikit dikupas seputar tentang Selat Marun. Pastinya masih banyak yang harus kalian ketahui tentang Selat Marun. Makanya boleh kalian datang ke sana, kalian belajar lebih dalam lagi. Jangankan kalian, AA-nya sendiri untuk belajar Selat Marun aja belum tuntas-tuntas. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum digali. Gitu. Jadi coba kita testimoni ya gerakan yang tadi sudah dikasih dari olahan tenaga dari pinggang. Kita coba ya. Oke, coba tenaga dari bahu. Coba pakai tenaga dari pinggul juga. Beda gak? Beda gak? Beda. Oh iya. Coba lagi. Dari pinggul. Lagi. Lebih bertenaga ya. Makanya harus ada latihan begini. Jadi buat membangkitkan tenaga dari sini. Putaran pinggul ini. Tuh. Ibaratnya kalau peluru melesat dari pistol itu, dia kencang karena selain dibantu sama pairing itu ya, dia juga berputar. Jadi lebih kencang, putaran itu mempercepat juga gitu, menambah kekuatan lontaran. Gitu. Jadi makanya kalau menambah power, usahakan jangan dari bahu tapi dari pinggul juga, di pinggang ini. Makanya latihan begini. Kalau bisa ada sebelum ini latihan begini. Kalau dari Maru sendiri sih udah ada, karena dia dulu ada jurus begini. Ada begini, jurus cincang. Jadi udah ada.
Jadi sambil praktik dulu, tapi dia juga sebenarnya mengolah tenaga dalam, tenaga dari pinggul. Karena dia ada jurus begini. Gitu. Nah, kalau mau ini ada latihan begini aja, latihan putarin pinggul. Coba lihat aja kalau orang mau matahin apa? Batako apalah ya. Dia suka begini dulu. Ya. Dia satu untuk melancarkan ini dulu supaya gak ada otot yang seleo. Dia begini dulu. Latih dulu ini ya. Baru dia gini. Kalau ngambil dia gini, dikit, tapi kalau berburu tapi begini, powernya lebih gede. Ibarat ini juga. Kalau istilahnya geprek, kalau dari sini ngambil, ini besar. Kalau geprek jangan begini ya. Kalau gini geprek misalkan, jangan begini, tapi begini dulu. Beda antara begini, langsung begini, jadi putar dulu di sini. Beda. Begini langsung, kadang-kadang seperti begini, tapi kalau diputar dulu. Ini juga pukulan gue berputar dari sini dulu nih. Ini berputar. Pinggang berputar, ini juga diputar. Dari sini ngambilin. Tuh. Begini. Diputar ini. Kalau segini langsung gini doang kan? Ini diputar. Coba aja. Latihan dulu aja begini. Coba. Biar enggak beratnya lemes. Coba. Ya. Belum terbiasa malah ngebandingin encok. Bukan. Kalau pukulan begitu dulu, gini dulu kelihatan sama orang mukulnya. Mau ngapain tuh? Nah, lihat lo mau mukulnya. Jadi biasa aja begini. Makanya di sini. Ya, putar. Putar. Kalau gini. Kalau gini dulu. Jadi pas aja gini. Biasa. Aja. Ya. Iya, tenang.